Alhamdulillah, kabar baik di sini. Semoga kabar kawan semua baik juga ya. Ya, beberapa waktu yang lalu anak-anak libur sekolah. Jadi, kami merencanakan kegiatan khusus untuk mengisi momen tersebut. Rencananya, kami ingin menjelajah kota Bandung dengan naik bandros. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya ya kawan. Rute perjalanan berawal di halte Pul Bluebird Buah Batu dan kami turun di halte alun-alun kota Bandung. Kami sengaja mengajak anak-anak terlebih dahulu menjajal armada transportasi publik yang sedang hits di Bandung, yakni Transmetro Pasundan. Rute perjalanan kami bersama Transmetro Pasundan termasuk singkat, karena mengingat kami bepergian dengan anak, jadi harus menyesuaikan dengan ritme dan staminanya mereka. Oh iya, rute awal yang kami tempuh merupakan bagian dari rute bus Transmetro Pasundan Koridor 3. Halte awal untuk Koridor 3 sebenarnya ada di daerah Bale Endah dan halte akhirnya ada di BSC. Alhamdulillah anak-anak antusias sekali, apalagi yang bungsu belum pernah mencoba armada umum yang ada di kota Bandung. Karena ada efek pandemi ya, jadi beberapa waktu tidak boleh keluar rumah terlebih dahulu. Mungkin untuk beberapa kawan, bepergian bersama anak itu sesuatu yang sangat tricky. Namun selama kita menyiapkannya baik-baik, insya Allah mudah kok ternyata. Lain harus bersabar mengantri saat menaiki bis. Setelah berada di dalam bis pun anak sudah harus paham bahwa ada kalanya bisa mendapat kursi lalu duduk. Tapi ada kalanya juga semua kursi penuh, jadi harus mau berdiri. Nah, hal-hal tersebut sudah harus kita sounding jauh-jauh hari ya, supaya anak juga tidak kaget dan tidak gampang cranky ketika kita ajak bepergian. Hanya 30 menit perjalanan, akhirnya kami sampai di halte alun-alun kota Bandung. Saat itu waktu menunjukkan hampir jam setengah 12 siang. Suasana di sekitaran alun-alun sangat ramai. Namun sayang, alun-alunnya sendiri masih belum dibuka. Jadi khalayak ramai masih belum bisa menikmati bermain di hamparan rumput sintetisnya. Kami pun bergegas berjalan memutari alun-alun menuju ke arah halte Bandros. Ternyata di sana kami sudah ditunggu oleh banyaknya kerumunan orang-orang yang mengantri untuk naik bandros. Ya, kami pun maklum, mengingat saat itu merupakan puncak-puncaknya momen liburan anak sekolah. Tak berapa lama azan duhur berkumandang. Kami pun sepakat untuk melaksanakan sholat duhur berjamaah di Masjid Raya Bandung yang kebetulan memang posisinya dekat dengan alun-alun kota Bandung. Setelah menunaikan kewajiban sholat, barulah kemudian kami melanjutkan mengantri untuk naik bandros. Nantikan cerita lengkap petualangan kami naik bandros di postingan video berikutnya ya kawan. Oh iya, ada yang mau tahu apa itu Transmetro Pasundan? Simak yuk info lengkap mulai dari HTM, jam operasional, rute, dan info koridornya loh. Transmetro Pasundan adalah moda transportasi publik yang merupakan bagian dari program By the Service Teman Bis yang diluncurkan oleh Kementerian Perhubungan. Transmetro Pasundan beroperasi mulai dari jam 5 pagi sampai jam 9 malam. Saat ini, harga tiketnya masih gratis alias tidak dipungut biaya. Namun, penumpang teman bis Bandung tetap diharuskan melakukan tap e-money ketika akan menaiki armada. Cukup tap saja karena saldonya pun tidak akan berkurang kok kawan. Nah, lanjut yuk ke panduan naik Transmetro Pasundan. Pertama, download dulu aplikasi Teman Bis. Lanjut buka aplikasinya, nanti di sana disajikan beragam informasi yang lengkap terkait armada Transmetro.
Nah, kawan harus memilih terlebih dahulu lokasi kotanya, baru bisa menemukan info tentang jadwal, koridor, dan rute khusus Transmetro Pasundan. Oh iya, aplikasi teman bis ini dapat digunakan tanpa harus login terlebih dahulu loh. Selanjutnya, tinggal tunggu di halte terdekat sesuai yang tertera di aplikasi dan harap bersabar mengantrinya ya. Bila bis datang dan ternyata penuh, maka kita harus mau menunggu bis berikutnya. Transmetro Pasundan punya 5 koridor. Koridor 1, Koridor 2, Kota Baru Parahyangan, tepatnya di IKEA, alun-alun Kota Bandung. Alun-alun Kota Bandung ke IKEA. Nah, koridor 3, Bale Endah BC atau BC Bale Endah. Lalu ada koridor 4 yang ke arah Dago, begitu pula sebaliknya. Terakhir, koridor 5, via tol dari DU atau Dipati Ukur ke Jatinangor, begitu pula dari Jatinangor ke Dipati Ukur. Setelah puas berpetualang dengan bandros, waktu menunjukkan hampir jam 3 sore. Anak-anak mulai nampak kelelahan. Kami pun mencari halte Transmetro Pasundan yang terdekat dari lokasi. Kami menunggu datangnya bis di halte Toko Emas ABC yang dekat dengan Pasar Baru Bandung. Alhamdulillah tak perlu menunggu terlalu lama. Dari kejauhan sudah mulai nampak bis Transmetro Pasundan. Anak-anak dapat jatah kursi juga. Karena pas waktu berangkat tadi anak-anak tidak dapat kursi sama sekali, akhirnya kali ini perdana mereka merasakan nih duduk di kursi bis Transmetro Pasundan. Meskipun kelelahan, anak-anak masih tetap semangat menuntaskan perjalanan. Sambil sesekali mereka melihat pemandangan dari jendela. Baik saat perjalanan berangkat tadi maupun saat pulang, alhamdulillah kondisi lalu lintas lancar, tidak ada kemacetan yang sangat padat. Ada beberapa tips berpetualang ala backpacker bersama anak dari kami untuk kawan semua. Semoga bermanfaat ya kawan. Tips 1, jauh-jauh hari lakukan sounding dan briefing dengan anak. Jelaskan apa saja yang akan dilakukan, apa saja yang akan dialami, dilalui, dilewati, ditemui, dan bahkan dijalani selama waktu berpetualang. Tips 2, ajak anak berdiskusi kira-kira harus membawa apa saja dan bagaimana cara membawanya. Gunakan momen ini untuk membuat kesepakatan dengan anak bahwa selama berpetualang nanti, anak harus mau berusaha membawa tas atau peralatannya sendiri. Tips 3, buat kesepakatan dengan anak terkait teknis saat berpetualang, seperti teknis ketika tiba-tiba ingin BAB, makan, lapar, dan bahkan diskusi juga tentang keamanan. Tips keempat, pastikan membawa obat-obatan yang biasa dikonsumsi ya untuk berjaga-jaga. Tips kelima, rute perjalanan akan sangat menentukan kualitas petualangan bersama anak. Orang tua harus lebih sabar karena kemampuan fisik anak tidak sekuat orang dewasa. Tips keenam, kenali terlebih dahulu ritme tubuh dan jam istirahat anak supaya tidak memaksakan berpetualang seharian penuh sampai larut malam. Resikonya anak dapat kelelahan atau bahkan sakit. Tips ketujuh, ajak anak berdiskusi akan seperti apakah pakaian yang nyaman dikenakan saat berpetualang nanti. Biarkan anak belajar mengajukan beberapa alternatif kostumnya, lalu orang tua bisa bantu mengarahkan anak agar dapat memilih keputusan yang tepat. Usahakan selalu mengenakan pakaian yang berbahan nyaman. Bila anak-anak membawa tas ransel masing-masing, pastikan pada anak untuk mengisi tasnya dengan peralatan yang memang dibutuhkan, supaya tidak keberatan saat anak berlatih komitmen membawa tasnya sendiri. It is good to have an end to journey toward, but it is the journey that matters in the end. Thank you for watching.
Di bawah teh.